Konsentrasi negarawan membutuhkan konsentrasi high skill, high mentality. Gitu loh. Jadi mentalitasnya itu bagus, integritasnya itu tinggi gitu ya. Why integrity matter? Iya, karena itulah nanti. Iya, kita punya integritas di dalam membawa. Jadi pilot itu dia harus punya. The content of public policy is a honesty. Kejujuran yang paling. Kan saya bilang the content and the core of public policy, whatever it is, apapun itu adalah honesty, kejujuran. Wih, dahsyat itu Husnul, dahsyat itu cerita. Jadi ketika Anda bermulai dengan segala macam kepalsuan dan kebohongan, Anda akan mengisi juga kebijakan politik serba palsu dan serba bohong gak karu-karuan. Dan kalau sekali bohong itu akan ditutup oleh bohong yang kedua, bohong yang ketiga, bohong yang keempat, Saya pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IC Drill Show yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dalam diskusi bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Kali ini karena banyak sekali Bang Nursi, banyak sekali yang bertanya, ini gimana tuh tentang 2024? Iya. Ini bagaimana calon-calon yang ini? Betul. Berapa pasangan nanti yang akan muncul, iya, dan sebagainya. Sebetulnya pada posisi saya sebagai political scientist dan Bang Nursi juga sebagai scholars, sebetulnya kita nggak terlalu ini pada level yang, tapi nanti Bang Nursi bisa bicara sendiri, pada level yang kita sebut sebagai aktornya. Tapi aktor ini membawa apa? Itu pertanyaan saya selalu saya katakan. Anda mau berkuasa mau ngapain? Apa yang Anda tawarkan kepada rakyat? Anda berkuasa ini genuine. Kalau beberapa video sebelumnya Bang Nursi selalu mengatakan sebagai negarawan ya, dalam rangka baldatun thayyibatun warabun ghafur kayak gitu ya, melaksanakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasalnya, karena pasal-pasalnya ini sekarang sudah ada beberapa yang tidak konsisten sebetulnya dengan value, dengan cita-cita dari pembukaan kayak gitu ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tapi pada mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi di pasal berikutnya bicara tentang yang diubah amandemen itu bicara tentang ekonomi kapitalis liberal atau demokratis di dalam ekonomi dan sebagainya. Hak asasinya hak asasi materialis liberal. Nah, kalau kita balik lagi persiapan ya, karena nanti bulan Oktober ya terakhir ya Mas Haji, dari bulan Juni atau Juli, Mei itu sudah mulai calon-calon, bukan pendaftarannya kayaknya, saya punya sih tahapan dari, tapi sudah mulai mengkristal ada beberapa aktor kayak gitu kan yang digadang-gadang. Pertama memang kita bahas regulasi. Regulasi ini kan persoalannya untuk calon presiden tentu saja itu yang dibutuhkan persyaratan. Jadi bukan presidensial threshold ya, persyaratan mencalonkan presiden. Karena ini berbeda ini konsepnya. Presidensial threshold sebetulnya dalam konstitusi kalau Anda menang di 50% plus 1 provinsi dan tidak boleh ada di satu provinsi itu Anda menang di bawah 20%, itulah thresholdnya untuk menjadi presiden negara Republik Indonesia, konstitusi. Tapi ini persyaratan untuk maju diusung oleh partai politik 20% atau suara 25%. Nah itu persyaratan untuk jadi presiden menurut regulasi kita. Nah sayangnya ya ini hampir semua teman-teman ya aktivis maupun partai politik menginginkan bahwa, atau di dalam undang-undangnya, kan undang-undangnya nggak diubah nih, masih 2019 masih sama. Jadi undang-undang 2017 yang pemilu 2019 itu pemilu serentak. Jadi ada presiden, ada DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi 5 lembaga negara pemilu langsung. Saya selalu mengatakan berarti kita semuanya fokusnya akan presiden. Partai politik, pemilu legislatif tidak mendapatkan tempat untuk diperhatikan dengan seksama dalam konteks itu ya, karena semuanya akan fokus siapa yang akan jadi presiden. Makanya di 2004 zamannya saya anggota KPU itu dipisah antara legislatif dengan pilpres dan 2 putaran ya, satu-satunya sejak reformasi itu ada 5 pasang
calon presiden dan kemudian putaran kedua 2 pasang. Nah, namun kalau kita sebagai scholars ya, sebagai yang selama ini banyak bicara, tidak cukup hanya bicara tentang saya mau maju jadi presiden, saya maju jadi bakal calon presiden. Bagaimana sebetulnya pemikiran, kemudian policy, rancangan, karena ada yang mau maju bicara di mana-mana, ya, bicara maju jadi calon gubernur, bupati, wali kota, presiden, maju dengan bahas A sampai Z, tapi pada saat sudah jadi lupa semua, tidak diimplementasikan. Nah, dalam konteks ini kita mungkin tidak akan bahas semua isu, misalnya kesehatan ini, tapi balik lagi ke kajian-kajian IC dari ISO, yaitu political economy. Bagaimana sebetulnya isu tentang hutang luar negeri. Ya, kondisi kita yang hari ini paling mencekek leher kan hutang luar negeri. Bagaimana isu tentang investasi, bagaimana Anda harus berhadapan dengan kekuatan superpower, baik itu yang Washington maupun yang Beijing, ya, baik poros Jakarta Washington maupun Jakarta Beijing dalam konteks itu. Bagaimana meletakkan kembali Indonesia di dalam mapping geopolitik, geostrategik Indo-Pasifik di dalam konteks ini. Nah, pada saat yang sama, sejauh mana yang namanya negara kita ini sebetulnya sudah ada terjadi perbaikan kondisi ekonomi politik yang berhubungan dengan ketergantungan, ya, asing atau terjebak pada asing di dalam konteks kita ini sudah merdeka atau belum sih kalau memahami tentang ekonomi politik. Ya dulu dijajah kayak gitu, dieksploitasi kan di dalam konteks itu. Negara-negara Islam kemudian dijajah, diambil kekayaannya, kemudian merebut kekuasaan dengan cara perang kayak gitu kan, dan kemudian merdeka, tapi pada saat yang sama balik lagi bahasanya ya IMF datang, World Bank datang, repelita, dan sekarang kita tidak punya repelita, tapi ada yang sudah mendapatkan doktor membahas tentang PPHN. Kan belum ada PPHN. Jadi penelitiannya gimana? Imajinasi PPHN kali ya? Iya. Ya. Iya. Ya kalau penelitian kan apa yang diteliti gitu, kebijakan apa? Kan belum ada kebijakan PPHN kayak gitu ya. Ini juga scholarly question mark kayak gitu ya dalam konteks itu, tapi kita tidak bahas tesis itu. Tapi sejauh mana kemudian kondisi kepolitikan kalau dalam konteks kampanye-kampanye di luar kayak gitu ya. Kalau Anda mau maju, paling tidak Anda jelaskan gimana Anda akan bicara tentang pembangunan ekonominya, yaitu membuka lapangan kerja, mensejahterakan rakyatnya, bagaimana Anda isu pendidikan, dan bagaimana dengan isu kesehatan. Ini ada masalah lagi ini, saya nggak tahu setiap kali ada Ramadan, kenapa di Imlek nggak ada ya? Ramadan mau pergi harus booster kedua. Sepertinya itu nggak ada hubungannya, tapi kalau kita pahami lebih jauh, karena Ramadan banyak mobilitas warga yang pulang kampung. Ya, maksudnya Ramadan dan Idul Fitri kan, itu kan artinya ke sana. Jadi bepergian pada bulan Ramadan, Idul Fitri tentu saja. Sekarang apakah itu sudah jadi booster yang kedua, bukan cuma booster satu? Sekarang siapa yang memiliki proyek booster ini kayak gitu kan? Nah, ini jadi persoalan-persoalan. Menjadi pejabat hati-hati dalam konteks itu, ya enggak? Nah, dari sini Bang, ini orang-orang 2024 siapa saja, dan kira-kira pemikirannya apakah ada perubahan? Jangan sampai Bang Nursi bilang nih, dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan sampai sekarang belum ada perubahan dalam konteks itu. Jadi kita masih berada di dalam negara yang terjajah, negara yang dijajah, negara yang dieksploitasi yang terlong-parlong. Dari situ Bang, kita akan bahas seberapa ini menuju 2024. Saya tertarik untuk bicara boosternya dulu. Karena buat saya itu sempat bisnis. Yeah. This is about the money gitu ya. Yeah. Dan it's not small money. Iya, karena big money. Dia sudah menyediakan 20 juta dosis. Udah kayak Inavac namanya. Inavac ini vaksin merah putih.
hasil sudah jadi? Sudah jadi. Sudah dipesan oleh Kementerian Kesehatan kepada UNER dengan nama vaksin Inavac, Indonesia Vaksin. Tapi persoalan pokoknya walaupun sudah disetujui oleh BPOM, namun tetap saja tidak ada jaminan keamanan. Kita tidak tahu jaminan keamanan jangka pendeknya, kita tidak tahu jaminan keamanan jangka menengahnya, jangka panjangnya. Saat yang sama, karena ini termasuk penggunaan darurat, emergency using, gitu ya, penggunaan itu, maka penggunaan darurat ini berarti tetap yang namanya tubuh manusia adalah bahan uji coba. Karena tetap penggunaannya emergency. Sama, selama ini yang vaksin pertama, vaksin kedua, booster pertama itu seluruh dunia juga ini kan, itu yang dari Amerika yang Pfizer. Jadi ributnya, jadi sesungguhnya Indonesia seharusnya melihat kasus yang muncul baik di Kanada, Amerika, Uni Eropa, Australia maupun di Jepang sebagai wujud bagaimana sesungguhnya mereka cukup tanggap dalam menghadapi sikap warga negaranya, sikap warga negaranya menghadapi COVID dan vaksin. Gitu. Saya berpendapat cara Indonesia tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia atau tunduk patuh pada persatuan virus vaksin ya, Gavi, tanpa reserve. Ya, tanpa reserve itu nggak beres. Itu sebenarnya melanggar Pancasila sila pertama. Nggak boleh gitu. Iya, benar nggak boleh begitu. Itu melanggar Pancasila sila pertama. Jadi gitu. Anda boleh mengikuti ini, tapi juga harus ada bahwa ada masyarakat warga yang ya tetap harus ada yang namanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Jadi bukan juga di sini persoalan pasar bongkokan gitu, bukan begitu cara berpikirnya. Tapi paling tidak kita punyalah sikap akademik yang benar. Gitu. Jadi satu kebijakan berbasis akademik yang memang validasinya tinggi gitu loh, maksud saya. Jadi satu kebijakan yang disebut dengan ini public policy and academic base gitu ya. Satu kebijakan publik berbasis akademik itu, maka dia harus punya kekuatan research yang benar, harus punya kekuatan pertanggungjawaban akademik yang benar gitu. Tidak sembarang membuat kebijakan. Ini kita serta-merta ikut gitu. Itu yang menurut saya, ini sorry to say karena saya salah satu orang yang mengkritisi dari mulai tulisan saya, ya dari sebelum jadi sampai sebetulnya kita punya video yang di take down, it's okay. Tapi poinnya adalah jadi kalau saya bahkan dalam buku Bangsa Terbelah edisi kedua nanti saya menstrukturkan siapa public policy global, siapa public policy maker di level global, pembuat kebijakan publik di level global, siapa pembuatan kebijakan publik di level regional, siapa pembuatan kebijakan publik di level nasional, siapa terus sampai ke bawah ke lokal itu sampai saya bikin di buku Bangsa Terbelah edisi kedua Usnul untuk menunjuk ini gawat sebenarnya, tidak sembarang. Jadi terstruktur itu tidak hanya cuma pada level nasional sampai bawah, tapi global itu juga sudah terstruktur, masif dan sistematik gitu. TSM itu tidak cuma pada saat pemilu aja, ini TSM nih. Dan berani Husnul. Iya. Karena ternyata apa yang disebut dengan kelebihan jumlah penduduk itu masuk dalam strategi Robert Malthus gitu. Populasi. Jadi pengurangan penduduk. Dan dari mulai dulu Bang dengan family planning program. Betul. Ya. Yeah. Anak 2 saja cukup. NKKBS yang saya balik menjadi NBSKK. Dan itu sebenarnya itu bagian semua dari kerangka demografi. Demografi. Yang pernah juga kita bahas dalam kerangka demografi menjadi connectivity war. Migrasi. Besar-besaran gitu, influx migration. Silahkan deh pemirsa IC dari bongkar-bongkar referensinya, connectivity war, kemana larinya, demografi public policy kayak apa. Itu dahsyat tuh. Kalau bacanya kayak gitu tuh dahsyat luar biasa gitu ya. Dan demografer kita ini banyak didukung oleh finance-nya oleh Rand Corporation. Jadi saya dulu kerja di situ, kebetulan ada proyeknya dari Rand Corporation. jadi saya ingin mengatakan pada Jadi bukan karena saya cuma ngomong-ngomong ya. Saya pernah bekerja di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, dari sana saya ingin mengatakan
Ini sebenarnya salah satu evidence, salah satu bukti bahwa kebijakan politik di Indonesia, kebijakan ekonomi politik di Indonesia nyaris tidak pernah lepas dari kebijakan internasional, kebijakan global. Dan itu seperti selalu kita bilang di IC Daily Show, itu terjadi sejak namanya perjanjian Tordesillas dan Zaragoza gitu. Jauh amat. Jauh, dan itu berjalan. Makanya tadi kita selalu bicara tentang glory, gold and gospel, atau glory, gospel and gold gitu. Glory-nya pasti di depan duluan tuh, Snul. Yeah. Glory-nya pasti di depan duluan. Jadi kacamata tentang ini perdagangan dulu mereka mendominasi, itu cuman kemasan aja, pada hakikatnya tetap bicara glory. Kan dulu bicaranya perdagangan dulu, baru kemudian menindaskan begitu kan. Nah, itu artinya gold, terus kemudian glory, terus gospel kan gitu. Kalau saya enggak, jujurnya gimana? Glory dulu. Glory, gospel, glory, gold and gospel, atau glory, gospel and gold gitu. Oke, kita terusin dulu. Kalau situasinya Indonesia tidak pernah lepas dari situasi global dan regional, maka konstruksi pemilu sejak namanya era reformasi, nah ini Husnul pernah ngaku nih bagaimana didikte oleh Uni Eropa, bagaimana didikte oleh pihak luar gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya sejak pemilu 2004 hingga sekarang campur tangan asing, campur tangan nih, berarti intervensi kan? Yeah. Pakai bahasa Indonesianya intervensi, pakai bahasa Indonesia campur tangan. Campur tangan pihak asing itu tidak pernah berhenti. Nah, kalau begitu, ketika dia campur tangan pada sistem, Husnul punya personal experience, Ihsanuddin Nursi punya personal experience gitu ya. Kita masing-masing punya personal experience soal-soal begini gitu ya. Baik pada era reformasinya atau kemudian during the reformation gitu kan. Yeah. Jadi pre, during, and post kita merasakan betul intervensi itu, campur tangan itu kita merasakan itu. Maka pertanyaannya, apakah di 2024 ini campur tangan itu ada atau tidak ada? Malah semakin mencekam, apalagi kalau para pejabat tidak memahami how the system work gitu loh, how the politics work kayak gitu, nggak ngerti, dipikirnya baik-baik saja. Nah, contoh misalnya database kependudukan yang pertama kali kita miliki di 2004 itu KPU 2004 yang bikin ya. Terus kemudian di pemilu-pemilu berikutnya itu cuma diserahkan aja itu passwordnya kepada asing. Sedih ya. Padahal duitnya ya Bappenas kan, duitnya masih APBN, apapun lah itu, mau duit ini bukan duit yang dikasih oleh asing, itu bukan lembaga asing. Makanya hati-hati ini penyelenggara yang namanya IFES, NDI, IRI, USAID, USAID, USAID ya. Terus kalau Australia apa? AUSAID, Uni Eropa. Itu semuanya punya kepentingan-kepentingan, bukan berarti mau ngasih ke bahagia dikasih. Hati-hati, apa ini? Itu bisa dibikin petanya, Husnul? Bisa. Jadi bisa dibikin petanya sampai seberapa aja lembaga-lembaga yang Husnul tadi sebut itu punya campur tangan dalam bentuk hibah. Mereka bilangnya hibah. Padahal di balik hibah itulah mereka kemudian melakukan campur tangan. Iya. Bisa juga bentuk campur tangan. Bentuknya adalah bantuan, bukan bantuan proyek, tapi namanya pinjaman program. Bukan pinjaman proyek, pinjaman program. Sehingga orang mereka turun. Iya. Di hibah bisa terjadi, di pinjaman program mereka juga turun. Itu biasanya mereka lakukan. Itu bentuk intervensi paling nyata sebenarnya. Dan itu kelihatan banget kayak gitu. Kenapa saya tadi kita bicara demografi, kita bicara database, dan pada akhirnya kan kalau Anda kasih passwordnya, kunci dari database penduduk kita yang 12 variabel berada di situ, seluruh rakyat Indonesia, kira-kira diapain itu database? Ya pasti mereka daya gunakan untuk pengambil kebijakan sekarang. Misalnya makanya dari mulai yang pro maupun yang kontra, gitu kan? Iya. Misalnya isu tentang war on terror, kan gampang jadi nyarinya. Iya. Dan menariknya lagi bukan cuma sekedar pada posisi isunya itu sendiri, pada posisi pendataan juga mereka terlibat. Apa poinnya? Kan pembentukan image, pembentukan opini. Ketika mereka bisa melakukan kamuflase atau katakan pencitraan pada data, maka mereka sedang membentuk opini pada publik. Sampai saya gitu. Jadi core-nya saja atau katakan fundamen public policy atau core public policy-nya, dasar kebijakan publiknya atau inti kebijakan publiknya, itu mereka sudah kuasai. Poinnya
campur tangan mereka berarti sudah sangat TSM. Dan namanya wartawan misalnya ya. Iya. Wartawan ini sampai satu hari saya udah super kesel karena kan mesti menghadapi international jurnalis dalam bahasa Inggris terus kan ya. Jadi pasti banyak gitu yang datang ke tempat saya, terus saya kan punya detail, jadi isu tentang Papua, yang bertanya Papua wartawan dari Belanda. Kira-kira gimana coba? Perasaan kita kayak gitu gimana lo? Apa namanya? Kayak kita tidak tahu bahwa mereka bawa misi sebenarnya di balik pertanyaan itu gitu. Tentang Belanda. Terus ada lagi sampai akhirnya, oke gini akhirnya benar. Excuse me, bisa nggak saya bertanya atau membuat pernyataan yang persis pernyataanmu kepada negaramu, kepada KPU di negaramu, sampai harus saya yang kayak gitu. Jadi kalau untuk berantem sih berantem. Kayak misalnya saya tidak mau ada logo UNDP di penghitungan suara di Borobudur ya waktu itu ya, penghitungan suara IT KPU yang di Borobudur. Saya tidak mau ada logo. Mereka ini. Oh boleh aja. Kalau Anda mau pakai logo, tolong bayar saya 500 miliar. Karena saya bikin ini 395 miliar. Terus nanti sisanya kan 395 saya kembalikan ke negara. Yang sisanya saya mau pakai, saya bayarin semua yang sudah KPU, kerja kayak gitu. Bukan KPU yang kerja kan, itu mahasiswa, semua, relawan semua sampai tingkat kecamatan. Dia diem. Jadi makanya di TNP kpu.go.id di Borobudur nggak ada logo satu. Kenapa? Pada saat logo satu, semua wartawan seluruh dunia akan expose di situ, terus mengatakan, oh ini hasil karya dari UNDP. Enak aja, lu cuma kasih kok beberapa aja untuk bayar hotel gitu. Atau alternatif lain, mereka bilang ini di bawah dikte UNDP. Oh iya, dan mereka ngotot minta ke saya ada 2 orang yang akan ya intervensi itu dari yang namanya yang model kecil-kecil saat itu, sampai dia mau ngasih SDM 2 orang, satu dari Washington, satu dari Polandia. Saya bilang gitu. Ya saya bahasanya ya tetap diplomatis dong, bisa bahasa Indonesia. Can they speak Indonesian? No, oh, I'm sorry, I have to be translators every time. Walaupun tim saya yang dari tetap bahasa Inggris, ada urusan, gitu kan, tapi kan gue harus confidence. Yang kedua lagi, do they have understand Indonesian politics? PR system, politik multi-partai dengan mix apa namanya, dapil dengan multi-member district dan sebagainya. Do they really understand about politics? No. Bagaimana mudah menjadi konsultan? No, thank you. Bayangkan, hanya karena 2 manusia di IT KPU misalnya, kan kemudian diklaim seluruh IT KPU karena 2 orang itu. Saya bilang no. Nah, tapi persoalannya kita no karena kita paham dengan yang tadi itu tadi. Kita paham bahwa yang namanya bantuan itu tidak ada yang there is no such a free lunch kayak gitu kan istilah mereka. Nggak ada yang namanya makan gratis kayak gitu dalam konteks ini. Nah, tapi apakah hari ini? Saya kira sama. Jadi saya kira sama. Jadi dengan indikasi bersejumlah investasi Indonesia melibatkan tenaga kerja asing, maka terjadi pembenaran pada kebijakan bahwa keterlibatan asing Indonesia untuk berbagai kebijakan strategis ini juga terlibat. Jadi akan begitu, Husnul. Dan itu nggak bisa dicegah konstruksinya. Iya, konstruksinya nggak bisa dicegah, tinggal how far para aktor-aktor ini to defense your territory, kan kayak gitu kan. Saya kira kalau mereka mencari dalam rangka popularitas dan pencitraan, defense strategik mereka atau strategi bertahan mereka akan sangat minimum. Gitu ya? Ya gimana? Mereka harus menjadi the man who please everybody character. Laki-laki yang dengan karakter untuk mempersilahkan siapapun. Kan dahsyat itu, Husnul. Dahsyat itu, Husnul. Jadi kita lompat nih Bang. Kalau tadi kita bicara booster, saya tadi bicara bahwa level yang paling praksis saja pada pengalaman pada saat KPU juga dimasuki kayak gitu ya. Very subtle. Kadang-kadang kan datang dengan mau bantu, datang dengan ini. Kalau Anda tidak sensitif terhadap apa sebetulnya di balik itu, Anda akan terjebak di dalam skenario mereka.
Terus tadi apalagi Bang yang Intervensi tadi yang betul. Jadi intervensi. sekarang intervensinya kan mereka bisa masuk lewat macam-macam. Mereka Jadi masuk salurannya bisa, ya tadi Husnul bicara tentang sistem, Husnul bisa nolong. Tapi mereka bisa masuk lewat orang. Gitu loh. Ya. Mereka bisa masuk lewat orang. Nah, kalau sudah masuk lewat orang itu namanya infiltrasi. Infiltrasi. Itu masuk lewat orang sudah. Mereka Orang ini bisa level yang paling tinggi sampai masuk di dalam portofolio yang lebih rendah. Iya, itu infiltrasinya dahsyat tuh. Jadi intervensi akan diikuti dengan infiltrasi dengan model begitu gitu. Nah, kalaupun tidak bisa kayak gitu, mereka akan masuk tadi lewat tidak menempatkan orang, tidak menempatkan apa-apa, tapi lewat tadi yang saya bilang hibah atau pinjaman. Tapi dalam konstruksi perjanjian hibah atau pinjaman tadi, mereka mengatur sedemikian rupa. Gitu. Kayak sebetulnya yang terjadi akhir-akhir ini, 1 dekade terakhir ini misalnya, dalam perjanjian investasi, mereka juga bawa TKA-nya. Itu biasanya invasi itu invasi, langsung bentuk invasi, langsung bentuk intervensi, langsung bentuk infiltrasi, sudah begitu. Sudah semua ya itu ya. Itu yang kita sebut bahwa 5I atau 7I itu pasti mempengaruhi wilayah ekonomi politik dan ujungnya adalah hukum. Jadi ketika hukum merupakan kesepakatan atas pembenaran yang mereka lakukan di wilayah ekonomi politik gitu ya, melegalisasi atas kebijakan politik dan ekonomi kayak gitu, ya sudah, kita nggak bisa bicara apa-apa lagi. Seakan-akan ini yang disebut dengan, kalau pakai istilah satu media, ini yang disebut dengan authoritarian legalism. Authoritarian legalism. Nah, jadi legalisme dalam sikap otoriter, dalam paham otoriter kalau kayak gitu. Nah, saya kira ini harus dipahami betul dalam konstruksi konstitusi. Nah, kalau sudah masuk dalam konstruksi konstitusi ketika kita masuk 2024, maka problem besarnya di partai politik. Jadi partai politik itu sangat penting kedudukannya sebetulnya. Paham nggak sih para partai-partai ini? Jadi bukan sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini. Apalagi sistem partai politiknya dinasti. Ada beberapa partai politik yang Anda tidak bisa geser-geser kan? Gimana ceritanya? Saya mentabulasi minimal ada 4 atau 5 partai politik yang sifatnya dinasti nggak bisa digeser-geser. Bagaimana ceritanya? Ketika jumlahnya sekarang 18 kayak gitu, apa kemudian yang 13 bisa? Nggak bisa. Ini soal market leaders. Ya. Dalam ilmu ekonomi namanya market leaders, itu berarti ada political leaders gitu loh. Political party leaders gitu loh. Ada partai politik yang statusnya memang dia mengendalikan sudah. Dan dia akan mempertahankan posisinya dengan berbagai macam kebijakan. Maka ketika masuk ke dalam pertarungan, dalam kontestasi orang untuk calon presiden, itu kan berarti stakeholdernya, walaupun pintu masuknya partai politik atau partai-partai politik, saya ulang ya. Partai-partai politik. Karena politik. 20% ini berarti partai-partai politik. Koalisi partai-partai. Maka tetap saja yang namanya pihak-pihak terkait itu adalah kekuatan korporasi. Dan kekuatan korporasi itu berarti apakah di dalam negeri atau luar negeri. Nah, itu yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi, atau kita terkadang menyebutnya sebagai kudeta korporasi. Nah, kalau sudah sampai begitu, maka pertanyaan besar menjadi, apakah orang-orang ini, ini muncul pertanyaan tadi, apakah orang-orang yang masuk dalam kontestasi itu sadar betul tentang visi dan misi yang harusnya dia perjuangkan? Kalau so far hari ini kan belum masuk di dalam diskursus publik ya, dalam konteks itu. Mereka udah bahas tentang itu kan, cuma siapa yang akan dapat ini mana, terus kemudian kayak euforia ketemu ini itu kan, jadi kerumunan aja. Nah, status kerumunan yang tidak membicarakan tentang apa yang akan dilakukan itu menunjukkan tidak sehatnya politik Indonesia. Menarik kan? Kan ketika mari kita ribut di atas meja ini untuk kemudian Anda tapi tidak menyebut kalau Anda duduk kursi itu Anda mau ngapain, kan kacau. Artinya kita tidak pernah bicara the future brighter. Masa depannya lebih gemilang, gitu maksudnya. Mestinya kalau kita berebut kursi, kalau memang kita mau mencari lebih baik, maka yang kita bicarakan the future brighter. Itu kesedihan saya, Bang. Kalau saya misalnya memperhatikan perdebatan-perdebatan di DPR, di ya pokoknya politik-politik di lembaga-lembaga politik. Kayaknya referensi konstitusi aja nggak pernah disebut. Nah, ketika sampai di situ muncul pertanyaan saya, suatu saat saya pernah diskusi tentang konstitusi di
di salah satu universitas bergengsi di Jogja. Nggak usah saya sebut apa. Saya bilang begini, dari katakan mereka yang berlabel RI sekian plat nomor mobilnya. Ya, plat nomor. Lalu saya tadi bareng sama RI 105. Oh, bukan pusat itu berarti. Jadi sampai dengan sekian gitu. Sampai kemudian mereka yang berlabel katakan Jakarta B1-nya atau katakan B1-nya gitu. Kan itu berturut-turut. Kita sebut deh sekarang kalau di level nasional ada sekitar katakan 300 sekian jabatan. Yeah. Kita sebut gitu. Lalu di tingkat 1 ada rata-rata katakan juga ada 500 jabatan. Mungkin 300 juga jabatan. Berarti 500 kali 34 tambah dengan 500 tambah lagi dengan tingkat 2. Tingkat 2 kan 514-an. Tingkat 2. Yeah. Kalau kayak gitu berarti jumlahnya 514 tingkat 2 kita tambah katakan ada mereka ada 50, bahkan ada 90. Itu mereka paham nggak konstitusi yang mereka jalan itu konstitusi yang mana? Kalau mereka paham pada konstitusi yang 2002 gitu ya, maka sesungguhnya mereka sudah masuk dalam alam pikir liberal, demokrasi liberal total gitu loh. Tapi ketika mereka bisa membandingkan dengan konstitusi 45 naskah asli, maka mereka paling tidak punya sudut pandang, mereka punya wawasan. Istilah saya punya insight, bukan cuma sekedar punya daya pandang, tapi juga punya daya analisis yang tajam. Ini sebenarnya arah kehidupan ke depan gimana? Sehingga tadi muncul pertanyaan Husnul, bagaimana visinya, bagaimana misinya? Yeah. Sebenarnya pertanyaan Husnul tentang visi dan misi itu menunjukkan adalah kontestasi orang-orang yang akan masuk pada 2024 harus diukur pada kontestasi visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Ya kayak gitu, harus semuanya, tidak orang-orang dalam arti eksekutif calon presiden, orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat di DPR, DPD sama posisinya. Jadi bukan melulu pada bicara soal ini pasal 33 menunjukkan bahwa kita belum merdeka. Bukan cuma sekedar pasal 33 yang kita menyatakan bahwa mereka. Dia harus berhubungan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6, pasal 7. Selalu ramai bicara tentang politik identitas, bahkan presiden sendiri dalam pidato tidak boleh menggunakan politik identitas. Dia nggak ngerti pasal 29. Nah, maksud saya kayak gitu. Baca enggak? Ya. Dan kalau presiden mengatakan politik identitas atau istana, grup istana bicara politik, siapa sih yang dituju? Pasti Islam. Pasti Islam. Ya. Yeah. Politik identitas, agama Islam. Artinya, pasti itu udah. Artinya Islam dipojokin ya. Nah, padahal itu ada di dalam konstitusi. Pasal 29. Ayat 1. Ayat 1. Iya. Bahkan ada di alinea 3. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu Pancasila, sila pertama. Gitu loh maksudnya. Coba kalau jadi politisi, menurut konstitusi, pasal sekian, sehingga kebijakan saya tentang ini sesuai dengan pasal sekian, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita sedang bicara tentang bahwa 2024 ini tidak lagi bicara kontestasi politisi, tapi harus kontestasi negarawan. Nah gitu. Kita mau mengajak semua pihak masuk di 2024. Memikirkan negara. Negaranya kalau sudah menang bukan hanya Anda menjadi melayani sekelompok pendukung Anda, tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi Husnul, kita mau mengajak semua pihak untuk tidak bicara kontestasi politisi. Karena bicaranya tetap orang kan? Nah, maka kita bicara tentang kontestasi negarawan. Apakah itu hadir atau tidak nanti setelah pemilu 24? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kalau ngelihat karakter politik praksisnya, saya bilang karakter loh, karakter politik praksisnya sejak yang namanya 2004 hingga hari ini, sorry to say, harus goyang pala. Itu kesedihan. Kalau Bang Nursi menjadi dosen ilmu politik itu kadang-kadang itu iki opo to rek piye caranya membangun para politisi ya, tapi apakah karena Bang, kalau kadang-kadang saya ini sendiri gitu ya, supaya kita tidak putus asa di dalam perjuangan. Memang negara-negara yang belum melewati usia 100 tahun itu akan menghadapi turbulensi kalau di dalam konteks kita ya, turbulensi seperti ini, naik turunnya
persoalan-persoalan konflik dan sebagainya, karena kita masih membangun yang namanya stabilitas politik. Tapi saya juga nggak nyaman kalau berhadapan dengan para aktor-aktor politik terus mengatakan, atau partai politik, oh kami sedang belajar. Halo, sedang belajar, belajarlah ke kampus. Jangan kemudian Anda gunakan negara, rakyat sebagai laboratorium belajar Anda. Atau nggak usah ngomong bahwa Anda masih belajar kayak gitu. Kalau Anda masih belajar, setiap kali diberitahu, dikritik itu salah, terima. Perbaiki. Iya, terima. Kayak gitu. Jangan kemudian menjadi diablek dan bebal. Summum bukmun Jadi, oke, kita terusin soal kontestasi negarawan. Kontestasi negarawan. Nah, kalau kontestasi negarawan, indikator pertama tadi, Anda harus tetap memegang visi berdasarkan alinea 2, paragraf 2. Ya. Misinya berdasarkan konstitusi ya. Ya, berdasarkan alinea atau paragraf 4. Nah, ini Anda harus terjemahkan ke dalam bagaimana praksis politik yang Anda mau tawarkan ke dalam kontestasi negarawan. Gitu. Misalnya katakan ketika kita bicara bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Anda menyatakan bebas di mana nih? Kan artinya tidak boleh ada penjajahan. Kan gitu. Yeah. Dia merujuk pada alinea 1, paragraf 1, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu artinya bebas, tidak ada penindasan, tidak ada apa-apa. Maka dia harus menunjukkan betul kemerdekaan ekonomi, politik, dan hukumnya. Gitu, bebas, merdeka. Dan menunjukkan betul bahwa keputusan yang Anda ambil tidak ada intervensi, tidak ada infiltrasi, tidak ada invasi dari pihak asing. Karena Anda berdaulat, gitu loh. Atau dari korporasi untuk kepentingan korporasi. Iya, itu gitu. Domestik atau global. Itu pendekatan domestik begitu. Atau global. Hegemoni domestik, hegemoni global yang mengatur. Lalu Anda kemudian menerjemahkan juga adilnya gimana, makmurnya kayak apa. Gitu Husnul mikirnya. Dan jadi itu sebetulnya pasal-pasal di konstitusi atau di pembukaan aja. Pegang pembukaan itu. Itu ada semua sebetulnya, Masya Allah, yang namanya para pendiri bangsa kita waktu itu. Saya sebenarnya mau bilang ke pemirsa IC The Ratio, betapa pentingnya 2024 ini menjadi kontestasi negarawan. Karena kalau tetap dalam kontestasi politisi dan basisnya liberal, sorry to say, saya pesimis ke depannya. Gitu. Saya pesimis Indonesia tetap dalam upaya, atau bukan pesimis, apa? Tapi bisa mengatakan bahwa Indonesia stagnan, bahkan buyar. Iya, artinya pesimis itu membaiknya itu semu maksud ya, saya. Maksudnya kayak gitu. Membaiknya semu. Soalnya nanti, kok pesimis kayak gitu. Enggak, tapi sebetulnya kita memberikan jalan yang dimana ujung jalan ini ada yang disebut sebagai cerah kayak gitu. Ujung jalan ini masih gelap kayak gitu. Ujung jalan ini kok kelihatannya cerah tapi itu fata morgana. Saya sebenarnya mau bilang gini Husnul, saya sedang memancing. Saya kan diacap kali dilihat orang sebagai pesimis. Saya kemarin ikut tes. Ternyata kaget si pengetes itu. Loh, Bang Nursi yang disebut sebagai pesimis ternyata cara berpikirnya sangat optimis ya dari tes itu. Nah, saya bilang jadi sikap pesimis saya sebenarnya karena nggak mau dites kayak gitu. Karena sikap kritis saya. Loh, saya mau dites karena sering kali kita dianggap kalau kita mengurai. Iya. Itu dianggapnya kita pesimis, padahal mengurai itu sudah satu langkah menuju optimis. Gini Husnul, ketika metodologinya dekon, rekon, dekon, rekon, mau tidak mau kita kan harus mempelajari dulu konstruksi awalnya. Dekonstruksi dulu, baru rekonstruksi. Gitu, metodologinya begitu. Makanya kita, dan itu mengurai itu, akhirnya kita menunjukkan kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, rekon kita hari ini tentang pentingnya kontestasi negarawan, itu karena kita sedang mendekon situasi politik yang muncul sejak 2004 gitu ya, sampai dengan posisi kemarin per hari ini. Jadi kita terpaksa menampilkan dalam tanda petik terpaksa gitu ya. Suka tidak suka memang harus kontestasi negarawan, bukan sekedar kontestasi politik. Panggungnya politik. Tapi kontennya negarawan, mestinya begitu. Itu yang saya maksud sebagai cara berpikir kritis yang kelihatannya pesimis gitu maksud saya Husnul. Isu begitu. Pendidikan aja, ini Husnul. saya pusing tuh. Makanya Husnul pusing. Bahasanya itu kampus merdeka. Apanya yang merdeka? Jadi sekarang mahasiswa kita Bang, aku tuh bingung. Ini mata kuliah yang mestinya wajib menjadi mata kuliah pilihan. Misalnya UI, katanya UI itu maju
memposisikan sebagai urban kayak gitu kan, sehingga studi-studi tentang perkotaan mestinya kuat. Tapi justru mata kuliah saya yang urban politik yang dulunya itu wajib menjadi pilihan. Akhirnya yang ngambil itu dari fakultas-fakultas lain yang nggak ada hubungannya. Terus mereka itu harus sekian puluh SKS itu bisa mengambil di luar, karena tapi nggak boleh, itu cuma DPR, DPD. Ya kalau ilmu politik kan ya lembaga-lembaga yang between quote yang kita pelajari sebagai lembaga politik, ya DPR, DPD, MPR, presiden, yang kayak gitu-gitu kan, lembaga-lembaga politik, partai politik. Ini malah sudah ada yang namanya PT Mbohapa. Terus kita harus tanda tangan sebagai pembimbing, padahal kita nggak tahu itu PT apa. Katanya itulah yang disebut Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Menurut saya semuanya akan dijadikan yang namanya ini Gojek driver kali gitu ya. ini persoalan, bukan kita merendahkan di dalam konteks ini, tapi simbolisasi kayak gitu. Kita cuma disuruh jadi pekerja, sehingga seluruh konsep kita di dalam pendidikan cuma menghasilkan mereka dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan. Pekerjaan bukan tanggung jawab dosen. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Husnul. Pertanyaan saya begini. Kalau Anda diminta jadi workernya di level mana? Worker di level janitor. Nah itu ya kita ya. Atau leaders. Tunggu dulu. Worker di level janitor, worker di level operator, worker di level managers, worker di level fighters, atau worker di level fighters. Beda. Nah, kalau Kampus Merdeka yang Husnul ceritakan tadi, janitor. Maksudnya itu sampai segitunya, saya nggak ngerti, sampai bahasa saya itu sudah merusak semua tatanan. Walaupun ya tetap dipuja-puji, oh sekarang mahasiswa kita pergi ke PT yang nggak jelas itu PT apa kayak gitu. Pertanyaan saya, apa sebetulnya bangunan kalau Anda membuat yang namanya mahasiswa profesional di dalam ilmu politik? Kan kayak gitu. Masa di PT nggak jelas? Kalau di yang saya pernah masuk ke dalam kajian kurikulum luar, Husnul, itu caranya begini, Husnul. Ada dua caranya. Perusahaan yang sudah punya track record bagus, tokoh utamanya diundang sebagai dosen tamu untuk satu semester ini dengan mata kuliah ini. Si dosen tamu dengan latar belakang perusahaan yang bagus itu menjadi pengajar dengan latar belakang itu. Setelah si dosen tamu ini bagian dari namanya reschooling, gitu ya. Kan sudah reschoolingnya, lalu kemudian reschooling. Tapi reschooling ini hanya terjadi jika si mahasiswa sudah dilepas ke satu tempat, gitu ya. Yang tempat tadi juga sudah teruji kayak gimana. Jadi ada dua memang metodenya. Jadi metode schooling, deschooling, reschooling, schooling, deschooling, reschooling. Nah, ini dipadu sedemikian rupa. Motifnya sesungguhnya bukan cuma sekedar mendapatkan pemahaman teoritikal dan pemahaman praktikal, bukan sekedar itu. Tapi motifnya ada pembentukan mental. Ini di sini menariknya, Husnul. Jadi kalau saya kebetulan menjadi narasumber tepatnya untuk beberapa universitas dalam rangka membandingkan antara model schooling gitu ya, deschooling dan reschooling gitu. Model-model ini saya kebetulan memang mengambil benchmark ke beberapa perusahaan-perusahaan IT ternama gitu ya. Mereka dengan menerapkan model tadi schooling, deschooling, reschooling, schooling, reschooling, deschooling. Dan memang tidak semua mahasiswa yang sukses. Banyak yang terlempar. Karena di situ diharuskan bentuk ini tadi nih. Fighternya, wujud fighternya, petarungnya itu sangat kokoh. Jadi kalau mereka cuma kalau mereka hanya berperan sebagai janitor, dibuang, Husnul. Nggak laku. Kalau ini kan pada level yang namanya industri yang sudah menerapkan profesionalisme tinggi gitu kan. Iya, betul. Tapi yang saya maksudkan ini kuliah ilmu politik tapi nggak tahu PT entah berentah, nggak jelas, kita aja namanya enggak. Terus Anda ditaruh di situ, orangnya juga nggak tahu bikin apa. Kalau Anda masuk dalam kuliah politik maka bukan ke PT, salah. Makanya ini saya ngomong PT. Salah. Coba kalau PT CV aja nggak apa-apa lah, tapi CV-nya namanya VOC kayak gitu. PT nggak apa-apa kalau PT-nya namanya itu yang PT yang di Papua itu
Freeport kayak gitu, atau Chevron, atau Inalum atau Chevron, nggak apa-apa kalau saya kayak gitu. Chinese Construction Bank, Chinese Construction Bank kayak gitu, karena di balik itu adalah ada political economy yang dahsyat, kan kayak gitu. Yang namanya penjajahan melalui korporasi. Ini enggak PT nggak jelas sih mana. Nggak, maksudnya kalau saya juga katakan, oke, that's fine, Anda ilmuwan politik, mahasiswa ilmu politik, Anda boleh masuk. Tapi kalau saya memilihkan Anda masuknya apa? Sana ke Freeport. Tapi di Freeport bukan Anda mempelajari bagaimana teknologi, eksploitasi, enggak. Pengambilan kebijakan. Siapa yang punya? Iya, pengambilan kebijakan. Yang kayak gitu-gitu, proses decision making proses di Freeport itu seperti apa, kepemilikannya seperti apa, kemudian centeng-centengnya siapa, terus negara mau jadi apa, pendapat apa. Nah yang kayak gitu itu ilmuwan politik kayak gitu. Ini enggak sekedarnya kayak gitu. Nah, jadi di dalam konteks. Jadi kalau di sekolahnya saja kayak gitu, Husnul, Anda cuma dilatih sebagai tadi yang saya bilang, Husnul bilang sebagai janitor. Lalu kontestasinya kayak gimana? Kontestasi janitor dong. Gawat, mudah sekali diintervensi oleh hegemoni domestik dan hegemoni global. Akhirnya jadi pemimpin boneka. Kan itu kalau janitor kan jadinya pemimpin. Betul. Nah, jadi itu makanya kalau kita balik lagi ke dalam konstruksi kontestasi 2024 gitu ya. Maka kontestasi yang kita maksud adalah kontestasi negarawan, means dia membutuhkan high skill. Dia bukan sekedar Anda punya lulusan yang nggak jelas lulusannya. Jadi schoolingnya tadi. Kadang-kadang itu, oh iya sekolah tidak penting kayak gitu kan. Siapa bilang? Ada. Pejabat gitu ya. Sekolah nggak penting. Kalau sekolah nggak penting, ngapain 20% anggaran untuk sekolah? Dan bukan sekedar itu. Kenapa mesti ada peringkat-peringkat sekolah internasional? Itu menunjukkan sekolah itu penting. Sampai kemudian sekarang ada ini juga nih, karena pembebasan liberalisasi dunia pendidikan, sehingga kampus-kampus asing itu bisa berdiri di Indonesia. Tapi Indonesia bisa nggak Nggak bisa. Resiprosikal kayak gitu. Nggak bisa kan? Asas keseimbangan nggak bisa. Nah, dari sana Husnul yang saya maksud tadi ya, ketika memang kita bicara kontestasi dalam kerangka tadi, maka kita tidak bisa bicara melulu hanya pada posisi pencitraan. Kontestasi negarawan membutuhkan kontestasi high skill, high mentality, gitu loh. Jadi mentalitasnya itu bagus, integritasnya itu tinggi, gitu ya. Why integrity matter? Karena itulah nanti. Kita punya integritas di dalam membawa. Jadi pilot itu dia harus punya. The content of public policy is honesty. Kejujuran yang paling. Kan saya bilang the content and the core of public policy, whatever it is, apapun itu adalah honesty, kejujuran. Wih, dahsyat itu Husnul, dahsyat itu cerita. Jadi ketika Anda bermulai dengan segala macam kepalsuan dan kebohongan, Anda akan mengisi juga kebijakan politik serba palsu dan serba bohong gak karu-karuan. Dan kalau sekali bohong itu akan ditutup oleh bohong yang kedua, bohong yang ketiga, Saya pernah presentasi terbatas di sebuah institusi bergengsi di negeri ini. Cerita tentang level-level kebohongan. Kebohongan pertama, Anda cuma menyakiti sesungguhnya diri Anda sendiri. Orang lain mungkin sedikit sakitnya. Tapi begitu level kebohongan kedua, maka Anda sudah menyakiti pihak kedua. Pihak pertama tidak terlampau disakiti sesungguhnya dengan kebohongan itu, karena sesungguhnya Anda sedang merusak kebohongan, sedang merusak diri Anda sendiri. Menjatuhkan diri Anda sendiri. Itu kebohongan pertama. Level kedua, Anda sedang merusak orang lain. Ketika merusak. Level ketiga, dia sudah meluas. Kalau sampai negara, ada pihak ketiga Husnul. Level keempat, sorry to say, seluruh rakyat Indonesia, human crime. Ini presentasi saya dan saya buktikan dengan indikator Husnul. Jadi ada indikatornya. Jadi tesis pertamanya tentang honesty, konsepsinya tentang honesty, bahkan berarti harus ada variabelnya. Variabelnya variabel interaksi, gitu loh. Jadi konsepsinya tentang honesty, aplikasinya pada interaksi, interaksi kemudian kita terjemahkan ke dalam variabel-variabel tadi, lalu kemudian kita masuk dalam indikator. Wah, itu kelihatan Husnul. Kenapa kebohongan-kebohongan pada level tertinggi itu merupakan human crime. Nah, itu
Itulah contohnya betapa banyak kebohongan-kebohongan para pemimpin negara mengakibatkan kematian orang yang banyak, Husnul. Iya. Itu sejarah umat manusia di dunia loh. Di dunia. Iya. Kejadian nggak di Indonesia? Ya, sebetulnya kita silakan pemirsa ICD Resomina sendiri dari apa yang saya sampaikan di sini gitu ya. Dan ceritanya begitu gitu. Kita nggak bilang apa-apa, kita cuma bilang silakan Anda lihat, karena saya melahirkan teori yang saya sebut sebagai konsepsi dan teori tentang honesty diaplikasikan ke dalam interaksi gitu ya, di dalam konsepsi itu, lalu kemudian melahirkan variabel melahirkan indikator. Nah itu kelihatan, oh iya ya, apa ujungnya tadi begitu. Ngeri Husnul. Kan interaksi bisa, saya sama Husnul sekarang, interaksi adalah among the person. Tapi bisa jadi person to the group. Ya kan? Person to the group, person to the community, person to the nation, gitu kan? Jadi satu individu ke individu, satu individu ke kelompok, satu individu ke masyarakat, satu individu ke satu bangsa, satu individu ke regional, satu bangsa ke itu kan interaksi dengan basis kontak dan komunikasi. Kalau basis kontak dan komunikasinya penuh dengan kebohongan, itu gimana Husnul? Itu ceritanya levelnya. Kebohongannya ditutup. Level 1, level 2, level 3, level 4. Ini ada ilmu psikologi, tapi saya nggak mau bicara psikologi. Saya bicara tentang tetap di sosiologi aja. Sosiologi dan political ekonomi di dalam konteks ini, sehingga masuk di situ. Lah di sini letaknya rekrutmen orang-orang. Itu tidak melulu orang. High skill, high integrity. Harus punya yang tadi itu, integrity, harus punya kemampuan yang namanya kecerdasan, sosial kecerdasan di dalam konteks menghadapi komunikasi. Makanya dalam politik, Bang Nursi, salah satu yang wajib dimiliki itu kemampuan komunikasi politik itu tadi. Anda kebayang nggak ketika Joe Biden yang pernah menjadi wakil presiden itu dengan usia tua gitu ya, itu bisa dituding oleh Republik. Anda nih cuma bicara tentang di dalam aja tidak bisa mempersatukan, apalagi keluar dituding-tuding, bahkan sorry to say sejumlah artis tetap maki-maki gitu ya. Kalau di sana emang begitu. Tapi mereka karena memang sorry to say karena memang latar belakangnya bisa menunjukkan skill yang bagus, bisa menunjukkan knowledge yang bagus, maka integritasnya tidak kemudian menjadi sorry to say menjadi pemarah dan pendendam. Jadi itu part of the business dalam politik itu ya. Walaupun dalam budaya Islam ini nggak boleh juga Anda maki-maki sampai kayak gitu. Boleh. Tapi paling tidak dalam kerangka itu, ketika Anda memang dihina, dimaki-maki hanya dalam perspektif pribadi, maka Anda tidak patut marah, bahkan justru maafkan. Tapi kalau sudah yang namanya dihina, nilai-nilainya dimaki-maki, itu lain lagi ceritanya. Nah, itu Bang, kan selama ini saya selalu salah satu yang menarik untuk lesson learn. Itu kan negara-negara Scandinavian country. Apalagi kalau ngomongin katanya rakyat yang paling bahagia, indeks yang paling bahagia rakyat itu sekarang itu Finlandia. Dan variabelnya kan jujur. Tadi kan bicara tentang jujur. Tapi hari-hari ini kan ada isu tentang pembakaran Al-Quran, yang kayak gitu kan. Bagaimana diskriminasi yang mereka lakukan. Di satu sisi Perdana Menterinya mengatakan, dia ini Swedia, Denmark dia kayak gitu dia. Norway juga termasuk, Belanda juga. Itu selalu mengatakan bahwa dia condemning gitu ya, condemn kayak gitu ya di dalam konteks siapapun. Kebebasan berekspresi. Enggak, tapi pada saat yang sama dia tidak bisa melakukan apa-apa karena itu bagian dari freedom of expression. Kalau kepada Islam. Tapi kalau kepada diri mereka Yahudi, mereka mengatakan antisemitism, sehingga mereka harus dilindungi yang orang Yahudinya. Nah ini betapa double, triple standar, multiple standar yang Barat lakukan terhadap. Jadi di satu sisi kita bahas tentang anti-Islamofobia, tapi tidak mudah untuk bisa. Kasus Ilhan Omar yang dipecat dari Komite Kebijakan Politik Internasional oleh Kevin McCarthy adalah bukti karena Ilhan Omar dianggap antisemitisme. Ya, padahal Ilhan sudah menjelaskan politik luar negeri Amerika di Israel, di Palestina, gitu. Dan pada saat yang sama sebenarnya saya bisa menunjuk dalam jejaring yang saya bangun, saya menunjukkan bagaimana misalnya
kental dan hangatnya hubungan Amerika dengan Israel dengan berbagai macam cara gitu. Ya iya, di sana ada AIPAC-nya itu. Iya. American Israeli Public Affairs Committee. Nah, itu yang bagian dari lobby Israel yang membiayai juga. Jadi bandarnya juga dari kelompok korporat dari kelompok ini gitu ya. Nah, makanya ketika ada orang bertanya, "Bang, bukannya di Amerika begitu kental kooperatifnya?" Iya, tapi itu kelompok Yahudi, kooperatifnya luar biasa. Jadi kan selalu jangan bicara tentang lobby Yahudi. Saya mau bicara tentang AIPAC. Iya. Dan itu kalau dua partai, jadi tidak hanya cuma kepada Republik, tapi juga kepada Demokrat, dan sebenarnya Yahudi lebih banyak Demokratnya sih dibandingkan Republik. Jadi Biden ini sebetulnya pro Israel, Zionis dibandingkan sebenarnya Palestina, apalagi akhir-akhir ini kan isu Palestina subhanallah lah dalam konteks. Balik lagi sekarang Husnul ke cerita kontestasi 2024, dia harus punya high skill, dia harus punya high integrity. Dalam bahasa yang lain, di situ ketika kita terjemahkan mampu menerjemahkan apa itu bebas, apa itu merdeka, apa itu berdaulat. Mampu juga menerjemahkan dalam kebijakan apa itu adil, apa itu makmur. Nah, ketika Anda gagal menerjemahkan adil dan makmur, maka Anda sesungguhnya tidak sedang menjalankan visi konstitusi. Itu ceritanya semua. Tidak perlu kita bicara Undang-Undang Dasar 45, tidak perlu kita bicara Undang-Undang 22. Karena kata pembukaan tidak mereka ubah. Itu artinya sesungguhnya siapapun yang menjadi pejabat tinggi negara, siapapun yang menjadi pejabat tinggi negara, Anda dituntut, saya ulang, Anda dituntut untuk menegakkan Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ini belum cerita melindungi, ini belum cerita mencerdaskan, ini belum cerita menyejahterakan, ini belum bercerita tentang bertindak adil, ini belum bercerita tentang ketuhanan yang Maha Esa. Baru positioning saja. Baru positioning aja. Apakah kebijakan Anda ini adil, makmur, berdaulat, atau Anda sebetulnya sudah terjebak atau menjebakkan diri ke dalam tadi konspirasi internasional, konspirasi global gitu. Sampai di sini aja sesungguhnya pembicaraan kita sudah mendalam sekali, dan kita bingung setiap namanya 5 tahunan itu kita nggak ngelihat orang-orang ini bicara menerjemahkan bebasnya gimana, merdekanya gimana, berdaulatnya gimana, adilnya gimana, makmurnya gimana dalam 5 bidang. Bebas, merdeka, adil, makmur itu dalam bidang hukum. Bebas, merdeka, adil, makmur dalam bidang politik. Bebas, merdeka, adil, makmur dalam bidang sosial. Bebas, adil, makmur di bidang ekonomi. Bebas, adil, makmur di bidang yang namanya ideologi dan kelingkungan hidup. Misalnya gimana ceritanya? Kan harus jelas bidang pertahanan. Kan harus jelas itu. Iya. Terjemahkan aja, ini ada cerita bebas, adil, gitu, bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Masuk tentang hukum, masuk tentang ekonomi, masuk tentang politik. Siapa ini hukumnya? Kan harus dibikin begitu gitu. Bahkan siapa yang drafting? Ideologinya apa? Gitu. Pancasila atau apa? Itu baru Anda menyajikan apa yang disebutkan visi negarawan. Makanya kita bilang kontestasinya mesti kontestasi negarawan. Ini karena sekali lagi ini karena Husnul Maria PhD, seorang scholars gitu ya. Yang kayak hukum itu Bang, misalnya kayak tanah gitu, de jure prudence gitu ya, tentang undang-undang pertanahan, properti yang kayak gitu-gitu. Wah, itu dunia itu dikapling-kapling oleh mereka. Husnul, di era Soeharto, saya nggak bagian Soeharto, tapi yang namanya Perumnas itu berjaya. Kita tidak dengar 9 naga properti. Nggak ada. Ya, kita tidak terlampau kuat. Ada mereka, tapi tidak terlampau kuat. Saat itu adalah nama salah seorang pengusaha properti yang di DKI yang cukup ternama, tapi tetap tidak bisa mengimbangi Perumnas. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya perumahan, kebutuhan hajat hidup orang banyak. Tapi sejak yang namanya reformasi, 9 pengusaha properti ini demikian berjaya. Perumnas nyaris terseok-seok, tidak ada apa-apanya. Maka terjadi backlog perumahan. Backlog perumahan itu disebabkan kesalahan pemerintah sendiri. Terus ditambah lagi misalnya Jakarta itu dibangun dengan superblok. Penguasaan tanahnya oleh siapa? Kemudian padahal itu tanah negara, tanah negara yang diberikan kepada mereka. Tapi kemudian rakyat kecil digusur. Iya, gimana? Enggak, saya ngambil contoh misalnya, nggak usah kita sebut ya. Nggak usah. Beberapa wilayah superblok itu sesungguhnya tanah negara. Iya. Kenapa negara tidak memberikan Perumnas? Perumnas selalu ngebangunnya dengan baik, institusinya, lalu kemudian manajemennya dengan baik gitu. Baru itu tuh yang Perumnas yang di Klender misalnya, itu kan di awal-awal tuh, sama yang Tanah Abang. Tamrin, Tanah Abang. belakangnya Kementerian Agama dulu kayak gitu ya. Itu kan
contoh bagaimana Perumnas bisa ini. Sebetulnya dalam regulasi mereka ada. Ini disertasi mahasiswa saya. Iya. Ya. 30% itu harus untuk yang model untuk sederhana. Tapi mereka kan nggak mau karena harga tanahnya akhirnya melambung. Padahal mereka juga menggusur. Ya, studi saya dengan Warwick University itu di daerah apa namanya Jakarta yang Muara Baru, ya, Muara Baru, gimana penggusuran di situ, bagaimana di Bukit Duri, bagaimana di Kampung Pulau Melayu, bagaimana di Rawajati, ya, terus kemudian yang satunya lagi di daerah Jakarta Barat, ya. Jadi ada 6 wilayah yang kita teliti di dalam konteks itu. Lagi-lagi tidak memperhatikan yang namanya kepentingan. Selalu mengatakan ini tanah negara. Jadi kalau orang kecil digusur, kalau korporasi silakan dikasih malah berapa puluh tahun kayak gitu kan. Nah digusur, terus selalu argumennya cuma ini tanah negara. Sementara Anda dipindah itu harus bayar sewa, harus bayar macam-macam, padahal dan kemudian dipecahkan RT RW-nya jadi dikocok kayak gitu sehingga dia tidak secara sosial tidak merasa aman karena tetangganya udah berubah. Anda harus jualan nasi uduk sekarang di lantai 11, padahal sebelumnya cuma di depan rumah sambil ngomong anaknya yang masih kecil dan sebagainya. Jadi tatanan sosial pun juga diporak-porandakan di dalam konteks itu. Nah ini persoalan-persoalan sejauh mana sebetulnya memindahkan kemiskinan. Pembangunan, enggak, ini bahasanya pembangunan selalu ini tanah milik negara, padahal di Bukit Duri itu enggak. Itu tanah sudah menang di pengadilan, tapi tetap aja diambil oleh negara dalam konteks ini. Kemudian reklamasi di beberapa tempat kan ini di seluruh Indonesia loh. Ya di Palu itu sampai saya itu pusing. Palu itu masih banyak tanah kosong. Kenapa mesti harus reklamasi Teluk yang begitu indahnya dirusak dengan reklamasi? Di Manado, banyak di Surabaya itu juga ada kasus. Bali. Surabaya, kota Surabaya itu ada wilayah yang namanya orang miskinnya itu digusur. Memindahkan orang miskin. Terus kemudian digusur, ini tidak cuma dipindahkan, digusur, berarti dihabisi gitu ya. Kemudian untuk yang namanya lingkungan, atas nama lingkungan. Tapi di sebelahnya direklamasi untuk apartemen. Jadi sebetulnya apa? Nah, itu kalau dalam pembicaraan kita tadi sudah bergeser dari visi ke misi. Misi, bahwa ya. bukan lagi menyejahterakan. Praktek kebijakannya adalah praktek kebijakan yang memindahkan kemiskinan dan menempatkan posisi pemiskinan struktural. Pemiskinan struktural, itu kata kuncinya. Pemiskinan struktural. Nah, itu bagaimana mungkin Anda sekarang bersumpah atas nama konstitusi kalau sementara kebijakan Anda tidak menjalankan visi, tidak menjalankan misi. Makanya tetap lagi-lagi kita bilang high skill, gitu kan, high integrity, gitu kan, high knowledge, gitu kan posisinya. Jadi kita minta semuanya dalam bentuk yang tinggi gitu. Saya kebetulan, maaf ya, saya buka rahasia sedikit, Husnul. Saya kebetulan ketemu dengan sejumlah orang yang ikut melakukan, nggak enak ngomongnya, pokoknya akhirnya ujungnya oh itu ternyata kalau ini karakternya begini, ini begini, karakternya begini. Saya bilang bagaimana mungkin? Ya tapi kan itu KPU katanya. KPU kan meloloskan dia ya. Kami kan cuma sekedar memeriksa tingkat kesehatan. Iya. Meriksa kayak gitu. Jadi poinnya Husnul sekarang, itu yang namanya merancang artinya itu luar biasa. itu yang partai politik merekrut yang benar. Kan kita bilang KPU itu mestinya partai politik merekrut yang benar gitu loh. Nggak suka kan kalau yang benar nggak bisa diajak kong kali kong. Itu aja persoalannya. Artinya problemnya benar tesis kita sebelumnya. Iya. Partai politik itu bukan cuma sekedar gagal berarti Husnul. Enggak, memang rusak dia sudah sampai di situ. Jadi makanya gitu. Saya yang selalu saya bilang saya concern karena kita ingin juga memperbaiki itu partai politik ya. Karena kita paling tidak saya mengajar tentang partai politik dan pemilu, tapi mengajarkan memperbaiki itu nggak butuh, tidak bisa instan. Tentu saja bisa satu generasi kalau kita mulai, kalau nggak dimulai gagal ya satu generasi lagi untuk bisa menghasilkan itu. Tapi nggak boleh berhenti kan. Jadi sebagai penutup Husnul, kontestasi 2024
dia bukan cuma sekedar pertarungan kompetensi bicara. Ulang ya, kontestasi 2024 bukan sekedar pertarungan kompetensi bicara. Dalam bahasa lain adu-adu jago-jagoan ngomong. Bukan itu sesungguhnya. Kontestasi 2024 adalah kontestasi negarawan yang wajib menunjukkan keberpihakannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Meyakinkan kepada kita semua. Itu. Langkah apa dan nantinya harus konsisten dengan itu. Jadi itulah kontestasi yang menunjukkan bahwa kita punya masa depan yang jauh lebih gemilang. The future brighter for our nation, gitu loh. Masa depan yang lebih gemilang untuk bangsa kita. Itu yang mestinya dia tunjukin. Bukan sekedar kata-kata Indonesia maju, Indonesia hebat. No, bukan itu gitu. Tapi Anda diksi Indonesia maju, Indonesia hebat, tapi kosong. Ngeri ya Usnul, ngeri itu. Nah maksudnya ya kosong persoalannya untuk bangsa dan negara ya dalam konteks ini bukan. Makanya saya selalu mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan petani Indonesia, bukan petani Vietnam, bukan petani Cina, bukan petani Australia yang kayak gitu kan. Nah itu kan bisa diturunkan di dalam kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya seperti. Ya memang ya ada problem. Indikator kita untuk mengakar keberhasilan pakai indikator pihak luar. Lalu kalau kemudian kita mau menakar bicara pendaya gunaan sumber daya, kita menyatakan kebebasan berinvestasi, indikator pihak luar juga. Lalu kalau kita bicara bahkan pakai nggak boleh diskriminasi. Kalau omnibus law itu kan tenaga kerja. Argumennya kan nggak boleh diskriminasi. Lo diskriminasi antara tenaga kerja asing sama tenaga kerja rakyatnya sendiri. Nah, itu problem betapa kuatnya dikte Bank Dunia soalnya. Itu Bank Dunia itu. Karena itu diwujudkan secara konkret pada Undang-Undang 2507. Diwujudkan juga pada Undang Anti Diskriminasi. Iya, diwujudkan juga Undang-Undang pada ASEAN Charter. Lalu dituang lagi ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi secara beruntun keberpihakan ke dalam. Memang akhirnya persoalannya kalau keberpihakan, Anda bicara kebijakan afirmatif, itu kan keberpihakan. Tapi ketika Anda mengaplikasikan keberpihakan pada warga negara, Anda berhadapan dengan ketentuan di mana Anda buat anti diskriminasi. Kacau nggak berpikirnya? Negarawan bukan? Ya enggak lah, enggak ngurusin negerinya sendiri. Anda menjadi World gitu, WB-an atau IMF-an atau oboran. Bukan negarawan, negara Republik Indonesia-an kayak gitu kan, tapi obor-an. Jadi IMF-an, WB-an, World Bank. Jadi kita sedang menyederhanakan kepada IC pemirsa. Bukan, IC mensistematisasi. Inilah fakta kita hadapi begini. Ya, jadi pekerjaan yang tidak mudah. Betul. Tapi mudah-mudahan beberapa dari nama-nama yang muncul itu sadar kayak gitu ya. Ada kesadaran gitu bahwa Anda harus jadi negarawan, Anda harus ngurusi 275 jutaan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia kayak gitu ya. Yang sebagian besar terkena riba. Dan Anda harus melawan bagaimana yang namanya menghidupi rakyat dengan riba, dengan hutang dan sebagainya seperti itu. Jadi harus banyak back through ya, yang namanya memotong vicious circle. Ya kan? Itu tantangan. Apa yang Anda lakukan di dalam kondisi seperti itu lah, mulailah ditunjukkan tidak hanya cuma sekedar saya akan merebut kekuasaan menjadi presiden, saya akan melanjutkan kebijakan tanpa melakukan evaluasi. Dan penutupnya Husnul, apakah ketika Anda pulang ke hadirat Allah, Anda bisa mempertanggungjawabkan visi dan misi yang Anda bilang, saya bersumpah menjalankan konstitusi. Isi konstitusi itu visi misi, lalu Anda tidak jalankan, kira-kira ke hadapan Allah Anda mempertanggungjawabkannya apa? Ngeri, ngeri. Malu nggak nanti? Kalau cuma malu, sebelum kita dipanggil tentu saja, mari kita bertobat gitu ya. Kembali lagi ya, kita bertobat, kita kembalikan lagi pada janji-janji, karena janji itu hutang, nanti juga harus kalau nggak dibayar di dunia kan bayar pada saat yaumul hisab, dan pada saat hisab nanti bayarnya bukan pakai uang atau pakai ini, tapi semua pakai amal soleh kita kan.
Saya pikir itu mudah-mudahan. Inilah era investasi. Dan kalau nggak bisa di mana? Dicuci dulu itu. Iya betul. Di neraka maksudnya begitu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua kawan-kawan dari IC Trilso dan rakyat Indonesia, para pejabat gitu ya, paham bagaimana mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh perjanjian kita di dalam konstitusi, di dalam konstitusi, undang-undang sih ada undang-undang legal, tapi sebetulnya dia tidak tunduk taat kepada bukan implementasi dari cita-cita yuridis filosofis dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan punya kesenjangan dengan yuridis sosiologis. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Kalau salah tentu saja kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.